Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sebelumnya saya di sini memperkenalkan diri. Saya Bima Putra Pangestu, mahasiswa UNJ angkatan 2022 dengan nomor induk 13026-22012. Nah, di sini saya ingin mewawancarai guru saya dulu waktu SMA tentang mata kuliah terkait yaitu manajemen pembelajaran fisika. Nah, di sini ada guru saya dulu, Bapak Nurofik. Nah, Pak, sebelumnya saya mau nanya, bagaimana perencanaan pembelajaran dalam kurikulum fisika? Untuk pelaksanaan pembelajaran kayaknya di sekolah manapun pasti akan diawali dari silabus yang ada itu apa. Nah, ini dari silabus yang ada, atau misalkan kalau misalkan kita mulai pakainya kurikulum dari 2013, berarti kita breakdown dulu itu dari KD kompetensi dasar. Kemudian dari kompetensi dasar itu kita akan dapat indikatornya, indikator kompetensi. Nah, nanti dari indikator kompetensi itu baru kita breakdown. Di tiap-tiap pokok bahasan itu nanti kita planning. Materi ini, materi apa aja, butuh berapa pertemuan, dan itu yang nanti kita susun menjadi sebuah rancangan pelaksanaan pembelajaran atau biasa kita sebut sebagai RPP. Lalu saya ingin bertanya juga tentang bagaimana pengorganisasian penjadwalan kelas dalam pelajaran fisika gitu. Oke. Untuk pengorganisasian dalam artian penjadwalan kelas, jadi di sekolah di tingkat aliyah ataupun SMA itu kan kita satu minggu ada 5 jam pelajaran. Nah, di 5 jam pelajaran itu biasanya kita pakai 3 jam pelajaran itu untuk pemaparan konsep teori, kemudian nanti yang 2 jam pelajaran bisa kita pakai buat praktikumnya. Jadi siswa-siswa selain teorinya dapat, konsep teorinya dapat, prakteknya juga bisa dapat. Nah, saya ingin bertanya juga tentang bagaimana perumusan pembelajaran. Perumusan pembelajarannya, nah, untuk merumuskan tadi dari indikator-indikator yang sudah kita tentukan. Nah, nanti kita terjemahkan, kita ke tiap-tiap pertemuan, ke tiap-tiap RPP-nya itu. Nah, nanti di RPP ini kita fokus kemana? Di hari ini kita fokus kemana, berikutnya kemana. Jadi kita ada semacam alurnya sehingga terarah, sehingga tercapai KD ataupun kompetensi dasar yang diharapkan itu bisa tercapai. Gitu. Lalu bagaimana menurut Bapak tentang kontrol dan evaluasi dalam pembelajaran fisika? Nah, untuk mengevaluasinya, hanya evaluasi seberapa jauh konsep ataupun materi yang kita sampaikan ke siswa itu pada pertemuan itu bisa ditangkap atau enggaknya. Nah, kita biasanya di akhir pertemuan kita adakan kayak semacam evaluasi. Nah, jadi kita bisa bisa menggunakan soal, misalkan yang usah banyak-banyak 1-2 soal saja untuk melihat sejauh mana daya tangkap ataupun daya serap dari tiap-tiap siswa, atau bisa jadi kita tanya secara spontan saja. Misalkan kita bisa nunjuk, si A coba ceritakan apa yang tadi kita pelajari. Nah, hanya dengan ditanya secara acak, setidaknya anak itu bisa masing-masing siap pun, jangan-jangan anak saya yang ditanya. Gitu. Jadi kayak kalau nggak bisa gimana nih? Nah, jadi karena kalau misalkan udah terframe di anak, ini biasanya tiap di akhir pertemuan, tiap akhir pembelajaran pasti ditanya.
sehingga dia khawatir dari awal udah siap-siap, oh takut nanti saya ditanya, berarti selama pola belajaran dia akan lebih konsentrasi lebih memperhatikan. Itu salah satu ataupun trik yang bisa kita pakai untuk ngecek sejauh mana daya tangkap ataupun untuk kita mengevaluasi pembelajaran kita. Atau bisa juga kita bisa minta masukan ke siswa, karena bisa jadi ada kendala anak ataupun siswa itu nggak bisa nangkep kendala dari kita, dari guru. Berarti ini ya human error gitu ya? Nah, artinya bisa jadi gurunya itu cara menyampaikannya mungkin kurang mengena, sehingga anak masih gimana caranya atau apa maksudnya, sehingga kita kadang minta masukan ke siswa gimana atau cara tadi menyampaikannya itu kelemahannya di mana. Jadi kita saling mengevaluasi, kita juga butuh evaluasi dari anak cara kita mengajarnya, kemudian kita juga mengevaluasi ke anak kira-kira apa yang kita sampaikan juga nyampe atau enggak. Berarti itu ini juga ya pentingnya feedback dan respon ya. Betul banget. Antara guru dan murid. Betul. Nah, lalu di sini saya juga ingin menanyakan tentang subtopik saya, yaitu discover learning. Pertanyaan saya, bagaimana menurut Bapak tentang sintaks discovery dan inquiry learning dalam pembelajaran fisika? Jadi kalau yang saya alami selama ini kayaknya dalam pembelajaran fisika salah satu dari model pembelajaran yang paling enak adalah discovery. Kenapa? Karena ketika di discovery itu kan diawali dari ada sebuah fenomena. Nah, fenomena itu yang nantinya bisa untuk memancing minat dari anak nyari tahu, kalau ada fenomena kayak ini kita analisis kenapa bisa terjadi seperti itu. Nah, kemudian dari situ kita coba nyari data yang ada itu bagaimana sih, apa sih sebenarnya yang terjadi. Nah, dari data-data yang dapat, data-data yang ada, akhirnya kita melatih, entah itu nanti hasilnya sesuai dengan harapan atau enggak, kita melatih siswa itu untuk membuat semacam kesimpulan awal. Nah, dari kesimpulan awal itu baru nanti kita tunjukkan ini loh sebenarnya teorinya seperti ini, kita konsep fisikanya seperti ini. Gitu. Dari ini ya, dari meraba-raba jadi. Betul. Jadi kita pancing dari awal biar siswa itu merasa penasaran dulu, kemudian mereka suruh berpendapat dulu kira-kira kenapa bisa seperti itu, kenapa bisa seperti itu. Baru nanti mereka udah bisa nyampaikan, nanti kita kasih konsep fisikanya. Sehingga nanti di endingnya siswa bisa memadukan antara apa yang ditemui, apa yang mereka lihat dengan konsep fisika bagaimana, kayaknya itu akan lebih membekas lama. Itu untuk yang selama ini kalau bagi saya lebih gampang ataupun lebih mengena dalam pembelajaran fisika.